Turun aja. Satu-satu dulu. Bapak, dalam memahami Al-Quran dan hadis, apakah harus menggunakan usul fikih atau cukup dengan terjemahan, Bapak? Coba dijawab. Sepakat atau tidak sepakat? Terjemahan apa maksudnya? Maksudnya Bahas begini, terjemahan tuh. Bapak. Dalam Al-Quran dan hadis ada yang namanya kalam hakikat, kalam majas, serta pembahasan am, pembahasan mutlak muqayyad, am taksis, am dan lain sebagainya. Apakah Bapak setuju bahwa dalam memahami Al-Quran dan hadis itu dibutuhkan usul fikih? Dibutuhkan atau tidak dibutuhkan menurut Bapak dokter? Dibutuhkan, fikih semua dibutuhkan. Oke, sekarang kalau memang dibutuhkan membahas Al-Quran dan hadis itu butuh pada usul fikih. Jangan melebar dulu, Jangan dipotong dulu. Segala macam. Bapak jangan terlalu panjang. Enggak, ini soalnya bukan pembahasan yang bisa dibahas orang awam sebenarnya, karena pembahasannya panjang. Cuman saya lihat Bapak ngeyel, pengen ngebahas agama, terus ketika ditanya jawab, antum berdalih awam. Bapak setuju tidak bahwa umum itu ada 3? Di Aceh belum Bang Khalid. Wajib. Bang Colit di Aceh belum ya? Halo. Colit bahasa lama ini kah? Setuju kan? Kata Nabi, seburuk-buruk perkara itu perkara ini adakan dalam agama, setuju nak? Benar Tidak. Hah? Tidak. Tidak setuju dengan terjemahan Bapak dokter. Bapak, seburuk-buruk perkara itu tidak. Sebentar. Nabi setiap berkhotbah menyampaikan. Kami sebentar dulu. Yang diadakan dalam agama. Aduh. Kami bukan menolak hadis Nabi, tapi kami menolak pemahaman yang tekstual. Karena kami memahami dalam usul fikih itu am atau lafadz kullu itu ada ya para salaf seperti semua memahami, ada yang bermakna sebagian itu. Bapak memahami kullu. Bapak, saya tanya sama Bapak yang terhormat, Bapak yang saya muliakan, kullu itu apakah semua bermakna semua atau tidak bermakna sebagian sama sekali? Kalau nengok konteksnya iya, semua. Semua, tidak ada yang bermakna sebagian, benar? Kullu bid'atin dolalah. Saya tanya sama Bapak, lafadz kullu itu apa ada yang bermakna sebagian? Kata setiap artinya itu kalau diterjemahkan. Berarti setiap. Tidak ada ya, benar? Sama kayak tadi, setiap yang bernyawa pasti mati. Jangan bertanya balik, saya tanya apakah Bapak? Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu referensinya mana? Referensinya mana yang mengatakan kullu itu tidak ada yang bermakna sebagian? Halo, setiap yang bernyawa mati nggak? Waja'alna minal ma'i kulla hayyin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Apakah iblis tercipta dari air? Apa ya? Loh, sama lebar dulu. Jawab sesuai pertanyaan. Saya tanya sama Bapak. Allah menciptakan segala sesuatu itu. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Apakah iblis tercipta dari air? Jawab sesuai pertanyaan. Krik. Nah, ini menunjukkan Pak dokter jiwa ini tidak punya kapasitas usul fikih dalam membahas agama, tapi ngeyel. Tapi mau menjebak orang lain. Wa ya'khudhu kulla safinatin. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ya'khudhu kulla safinatin. Jadi ini berkisah tentang kisah Nabi Musa yang dengan Nabi Khidir di dalam perahu. Disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut tekstualnya bahwa ada raja di seberang lautan yang mengambil kulla safinatin, semua kapal. Pertanyaannya, apakah benar-benar semua kapal diambil? Jawabannya tidak, karena kapal yang bocor nggak diambil. Ini lagi-lagi menunjukkan kullu bermakna sebagian. Makanya Bapak dokter jiwa, kalau Bapak nggak pandai usul fikih, diam saja. Bentar dulu. Tadi kata Nabi seburuk-buruk perkara. Itu coba Sedang saya persilakan kepada yang lain, Bapak. Ini Ana izin. Kita ikuti aja logikanya ini. Oke ya. Coba. Sekarang dokter jiwa gimana? Oke. Kita terus sekarang bahas ketiga tauhid itu bid'ah. Kita nggak usah bahas main kata lagi kita. Sudah kita bahas masuk bid'ah, terserah Anda. Tunggu. Sekarang masuk ketiga tauhid itu bid'ah. Terjiwa monitor. Begini, berarti seluruh bid'ah itu bentar. Saya ingin sedikit istifsar. Berarti setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, setiap kesesatan dalam neraka.
Iya benar. Kan konteksnya jelas. Bagaimana? Tidak, beginilah. Apa ya? Ada riwayat dari Ibnu Umar mengatakan sholat duha itu bid'ah. Saya nggak pernah dengar. Berarti bid'ah. sholat duha itu berarti Tidak bid'ah. ada saya pernah dengar sholat duha bid'ah. Itu palsu mungkin. Coba baca riwayat dari Ibnu Umar. Inna sholat duha bid'atun. Tidak ada yang saya dengar. Yang ada kalimat Ibnu Umar itu cuma ada sholat tarawih. Ya Paham. Allah ya Rabbi. Coba baca di hadisnya An-Nasai. Astagfirullahaladzim. Yang saya dengar kata Qadarul kata dia Umar tidak itu, paham siapa Ibnu yang Umar dibilang dan Hilman Umar. tadi, Hilman bernarasi bahwa bid'ah itu baik karena kata Umar mengatakan bahwa tarawih itu bid'ah. Bukan Yang Raul. Dia tidak paham Ul, Ibnu bukan Umar. tarawih, sholat duha Pak Ul. Baca lagi Ul. Sholat duha. Dalam Fathul wala, Bari wala. coba dilihat jilid ketiga. Ya kan perkataan Umar kan. Ada riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, Ada Bapak, riwayat bukan dari Umar. Ibnu Umar Beda mengatakan loh. inna Ibnu sholat Umar, duha Umar beda. Wow, saya nggak pernah dengar hadis itu. Yang saya tahu yang Makanya ada pantas. yang dikatakan Hilman tadi, Umar mengatakan sholat tarawih itu tadi kok bid'ah. bahasa agama. Enggak sadar itu. Ya kan? lagi. Biarkan Halo. saya aja yang Jadi lawan. kata Umar, masalah tarawih bid'ah itu bukan sandaran bahwa bid'ah itu ada yang baik, bukan itu Ibnu maksudnya. Umar kocak. Umar bin Khattab. Anaknya. Kendaraan, Anaknya. Yai. Yang dibahas Hilman tadi lo, katanya tarawih itu kata Umar, Yai. ya itu nih bid'ah yang baik kata Hilman tadi, membahas tentang tarawih tadi ya. Kalau saya nggak salah tadi dia bilang itu.